Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap optimis untuk tetap melakukan kuliah daring. Meskipun kuliah menggunakan daring, tapi tetap bisa mengikuti kuliah dengan baik dan materi yang disampaikan juga bisa tetap paham ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Di sini kita akan masuk ke bab 2 untuk mata kuliah kalkulus 2, yaitu terkait dengan teknik pengintegralan ya. Teknik pengintegralan, apa itu teknik? Kalau kita ngomong dengan teknik berarti kan cara-cara untuk bagaimana kita mengintegralkan. Jadi ada teknik-tekniknya nih untuk mencari suatu integral atau mengintegralkan suatu fungsi begitu. Oke, baik. Sebelumnya kalian harus tahu dulu terkait dengan rumus-rumus integral dulu, rumus-rumus konsep dasar yang harus kalian pahami dulu sebelum kita menggunakan teknik pengintegralan. Mungkin kalau dari kemarin-kemarin kan kita hanya menggunakan rumus-rumus integral ini ya karena masih mudah. Lah kalau kita ketemu dengan fungsi yang agak sulit yang tidak bisa langsung menggunakan rumus-rumus integral ini, berarti kan kita butuh teknik pengintegralan. Jadi butuh teknik khusus begitu kan. Begitu. Jadi kayak sebelumnya kalian harus paham dulu ya terkait dengan rumus-rumus integralnya ini. Di sini ada 15 rumus, itu mulai dari rumus integral fungsi biasa sampai rumus integral fungsi trigonometri. Bisa kalian baca dulu, silahkan. Iya, oke. Ada turunan ddx dari fx itu ddx. Integral dari turunan ddx fx dx itu adalah fungsi itu sendiri, yaitu fx plus c gitu. Integral dari x pangkat yang kedua, integral dari xn dx itu sama dengan 1 per n plus 1 kali xn plus 1 plus c untuk n tidak boleh sama dengan 1. Sedang nomor 3, integral dari 1 per x dx itu adalah ln dari x mutlak plus c. Sedangkan integral dari epsilon pangkat x dx itu adalah epsilon pangkat x plus c. Itu yang perlu kalian perhatikan. Terus yang kelima, integral dari a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x per ln a plus c sama dengan a lebih besar pada 0 untuk a tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan integral sin x adalah min cos x plus c. Integral cos x dx itu adalah sin x plus c. Integral tangen dx itu adalah min ln mutlak cos x plus c. Selanjutnya sampai yang ke-15 ya, itu harus kalian rumus-rumus ini harus sudah di luar kepala. Maksud di luar kepala itu ya tanpa harus membuka buku, kalian udah tahu gitu, tinggal digunakan aja. Jadi kalau ketemu soal-soal yang berkaitan dengan rumus-rumus integral ini ya tinggal kalian gunakan saja gitu. Itu yang namanya di luar kepala. Bukan di luar kepala itu nggak lupa gitu, bukan ya. Baik. Ternyata nggak cuma 15, sorry ada 21 nih. Ternyata juga ada integral terkait dengan akar, yaitu integral dari dx per akar a kuadrat min x kuadrat. Itu kalau kalian ketemu suatu fungsi bentuknya seperti itu, kalian bisa langsung menentukan nilai integralnya itu adalah sin pangkat min 1 x per a plus c, sampai seperti itu. Sampai nomor 21 itu juga sama, integral dari dx per a kuadrat min x kuadrat itu adalah sama dengan 1 per 2 a ln mutlak x plus a per x min a plus c. Jadi itu aja. Jadi kalian harus paham ini ya, harus tahu rumus-rumus ini sehingga nanti kalau kalian ketemu fungsi-fungsi yang mirip dengan bentuk 16 sampai 21, kalian tinggal mencari nilai integralnya saja begitu. Terus selanjutnya teknik pengintegral itu ada beberapa. Yang pertama kita bahas itu adalah terkait dengan teknik pengintegralan dengan substitusi, ya kan. Di sini teoremanya untuk menentukan integral fx dx kita dapat mensubstitusikan gx dengan g fungsi yang dapat diintegralkan. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi fx tapi fungsi itu di dalamnya ada fungsi lagi, substitusi kita misalkan dapat disubstitusikan menjadi u sama dengan gx ya.
dengan G itu adalah fungsi yang dapat diintegralkan dengan syarat U itu atau Gx itu fungsi barunya itu dapat diintegralkan apabila substitusi itu mengubah menjadi Fx Dx Hu Du, dan apabila H sebuah antiturunan H besar itu adalah antiturunan dari H, maka integral dari Fx Dx itu sama dengan integral dari H kecil ya, Hu Du. Jadi fungsi Fx itu dirubah dalam fungsi Hu Du. Jadi Uy itu sendiri adalah suatu fungsi yang bisa diintegralkan. Maka kalian akan memperoleh Hu plus C atau H besar ya, integral dari H kecil terus di Gx plus C, H besar Gx plus C, begitu. Jadi suatu fungsi yang bisa disubstitusikan atau dibisarkan dalam satu fungsi baru, di mana fungsi baru tersebut itu bisa diintegralkan juga, syaratnya seperti itu. Contoh nih, integral 1 per akar 3x min 2 dx itu kan sebenarnya kalau dalam bentuk pecahan per itu kan kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat positif dulu ya, bentuk pangkat dulu ya. Ini kan sebenarnya 1 per 3x min 2 pangkat setengah ya kan, pangkat setengah. Kalau kita ke atas kan menjadi integral dari 3x min 2 pangkat min setengah. 3x min 2 itu kita misalkan menjadi U nya adalah 3x min 2, maka kita bisa mencari turunan dari U du dx nya adalah 3 ya enggak, maka du nya adalah 3 dx atau dx nya itu sama dengan sepertiga du ya enggak, iya. Terus kita rubah selanjutnya, karena kita sudah memisalkan U-nya itu adalah 3x min 2, kita masuk ke soalnya, yaitu integral dari 1 per akar 3x min 2 dx. Kita rubah ke dalam bentuk itu, di mana 1 per akar 3x min 2 itu kita rubah menjadi permisalannya U menjadi integral 1 per akar U kali dx-nya itu kan adalah sepertiga du ya enggak. Maka sepertiganya bisa kita keluarkan menjadi integral 1 per akar 3 du. 1 per akar seperakar ya, sepertiga integral 1 per akar U du. Kan ini bisa dibentuk pangkat ya, yaitu menjadi sepertiga integral U pangkat min setengah du. Maka secara tidak langsung nilai integral U pangkat min setengah itu adalah betul ya, min setengah itu adalah 2 ya kan, ya 2 1 per min gitu ya. 2 berarti 2 U pangkat setengah plus C. Maka secara tidak langsung 2 nya dikalikan sepertiga menjadi 2 per 3. U nya itu adalah 3x min 2 pangkat setengah, berarti 2 per 3 kali 3x min 2 plus C, itu adalah nilai integralnya. Bisa dipahami ya? Paham ya. Jadi di sini kita memisalkan suatu fungsi dalam disubstitusikan. Kita memisalkan suatu fungsi dalam fungsi dan fungsi, misalnya fungsinya itu kan U ya itu sendiri, terus habis itu kita substitusikan dalam fungsi integralnya, maka diperoleh seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Nggak ada ya? Paham ya? Baiklah, tadi kan saya sudah mencontohkan untuk contoh teknik pengintegralan dengan cara substitusi. Ada satu contoh, yaitu tadi contoh yang pertama itu untuk fungsi biasa ya kan, yaitu integral dari 1 per akar 3x min 2 dx. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu terkait dengan bentuk contoh trigonometri, fungsi trigonometri. Jadi tentukan integral dari cosec kuadrat x pangkat 3 x akar dari 3 1 plus kotangan x dx gitu ya. Di sini yang kita misalkan sebagai permisalan yang nanti akan disubstitusi itu adalah yang di dalam akar, yaitu U sama dengan 1 plus kotangan x. Terus kita turunkan U nya jadi du per dx, maka 1 diturunkan 0, kotangan x kalau dikurungkan menjadi min cosec kuadrat x. Maka kita bisa memperoleh min du nya itu sama dengan min cosec x dx ya enggak ya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai dx nya menjadi
min seper kosek kuadrat X, ya enggak? Iya. Min kosek kuadrat X, ya kan? Terus di sini maka kita bisa memperoleh bahwa akar sebelum masuk ke situ kita bisa memisalkan bentuk integralnya kosek kuadrat X akar 31 plus kotangan X dx. Maka kita bisa merubah menjadi bentuk permisalannya itu menjadi integral dari akar 3 dari U, karena 1 plus kotangan X itu kan kita misalkan sebagai U, maka akar 3 dari U. Sedangkan kosek kuadrat X itu kan sama aja min du itu sama dengan kosek kuadrat X min du itu kan sama dengan min kosek kuadrat X. Maka kalau kita ngomong du aja berarti kan kosek kuadrat itu sama kosek kuadrat X dx itu sama dengan du. Maka kita bisa menuliskan menjadi min du gitu ya. Iya. Terus habis itu kita masukkan min integral dari akar 3U min du. Ini dikeluarkan menjadi min akar 3U kan U pangkat sepertiga du ya. Ya kita integralkan langsung aja menjadi 3/4 kali U pangkat 4/3 plus C. Ya udah itu nilainya. Berarti min 3/4 U pangkat 4/3 berarti kan kita rubah menjadi U nya 1 per kotangan N, berarti akar 3 dari 1 plus kotangan N pangkat 4 plus C. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, itu untuk yang ketiga, tentukan integral dari A pangkatan T per cos kuadrat T dt, ya kan. Di sini kita merubah bentuk integral itu penyelesaiannya ke dalam bentuk pangkat aja, pangkat yang di atas aja. Berarti bentuknya menjadi integral dari A pangkatan T kali sekan kuadrat T dt. Kita misalkan U-nya itu adalah tan T, U-nya di sini, nah, yang menjadi pangkatnya. Terus habis itu U-nya itu kan tan T, otomatis du dt-nya adalah sekan kuadrat T, sehingga du sama dengan sen kuadrat T dt, ya enggak? Berarti secara tidak langsung integral dari A pangkat U du, karena A tan pangkat T itu adalah sama dengan A pangkat U, maka integralnya menjadi A pangkat U, sedangkan sen kuadrat T-nya itu adalah du, maka kita rubah menjadi bentuk fungsi yang ditanyakan itu menjadi integral dari A pangkat U du, ya kan? Ya, setelah itu baru kita mencari ininya aja. Ya udah tinggal kita cari integralnya. Berarti integral dari A pangkat U du itu adalah A pangkat U per ln A plus C, ya enggak? Iya. Maka U-nya diganti menjadi tan T, maka hasilnya adalah ini yang baris kedua yang enggak ada integralnya, karena hasil dari integral A pangkat U du adalah A pangkat U per ln A plus C, maka diperoleh A pangkat tan T per ln A plus C. Itu hasil dari contoh yang ketiga, begitu. Terus ini contoh yang terakhir, yang keempat ya. Itu tentukan integral dari 5 per akar 9 plus integral dari 5 per akar 9 min 4x kuadrat, sehingga kita bisa mencarinya. Kita misalkan U-nya adalah 9/4x pangkat 2, maka du-nya adalah min 8x dx. Tidak bisa digunakan ya. Iya. Kenapa kita bisa mengatakan tidak bisa digunakan? Karena di dalam soal integral itu tidak ada nilai yang bervariabel X untuk menggantikan du, karena di situ nilainya adalah 5. Berarti kan 5 itu tidak bisa menggantikan min 8x ya, kecuali kalau 5x mungkin masih bisa. Nanti kita rubah menjadi min 8x-nya seperti apa, sehingga ini menggunakan rumus-rumus integral tentu, ya kan. Yang nomor 16 kalian cek yang tadi kita sudah belajar terkait rumus-rumusnya sampai 26 apa ya, ada berapa itu ya. Itu kalian menggunakan rumus yang nomor 16, di mana A-nya itu adalah 3, karena A kan A kuadrat min B kuadrat ya kalau nggak salah. A-nya adalah 3, U-nya A kuadrat min U kuadrat ya, berarti U-nya adalah 4x kuadrat itu sama dengan 2x, maka U-nya itu du per dx sama dengan 2.
DU sama dengan 2DX, maka setengah DU sama dengan DX. Paham ya sampai sini ya? Terus habis itu kita rubah bentuk integral 5 per akar 9 min 4x kuadrat dx itu ke dalam menjadi 5-nya kita keluarkan. 5 integral 1 per 9-nya akar dari 3 kuadrat min 2x kuadrat dx. Maka 5 integral dari 1 per akar 3 kuadrat min 2x-nya kan u ya, berarti u kuadrat kali dx-nya itu adalah 1/2 du. Kita pindahkan 1/2-nya ke depan menjadi 5/2 integral dari 1 per akar 3 kuadrat min u kuadrat du. Kan kalau bentuknya sudah seperti itu, kita tinggal menggunakan rumus nomor 16. Sehingga diperoleh menjadi 5/2 integral dari itu adalah sin pangkat min 1 u per 3 plus c. Di mana u-nya adalah 2x, maka kita peroleh 5/2 sin pangkat min 1 2x per 3 plus c. Seperti itu. Paham ya? Mudah sekali nih, tinggal kalian teliti aja dalam menghitung. Jadi yang namanya matematika itu sebenarnya konsep awalnya tuh kalian tuh paham perhitungan, paham konsep perkalian, penjumlahan dan lain-lain, sin cos gitu. Jadi kalian ketemu dengan rumus atau teorema baru atau dengan materi baru itu kan mudah, karena kan sebenarnya inti dari matematika adalah menganalisis gitu ya, menghitung dengan dasar-dasar yang udah kita ketahui dari SD sampai kita kuliah sekarang. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak ada ya? Oke. Baik mahasiswa semuanya, kita sudah sampai ke materi teknik pengintegralan, di mana kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan teknik pengintegralan dengan substitusi. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi ya, materi selanjutnya itu mengubah-ubah integran. Nah, di sini. Sebelum menggunakan suatu penggantian, kerap kali kita perlu menulis integral dalam bentuk yang lebih cocok. Jadi tidak semua fungsi itu bisa langsung diintegralkan. Kalau bisa langsung diintegralkan, kita bisa pakai rumus-rumus integral langsung. Tapi kalau tidak bisa, kita juga bisa menggunakan teknik pengintegralan. Dan teknik pengintegralan yang kemarin baru kita bahas itu terkait substitusi, juga tidak semua fungsi bisa menggunakan teknik itu. Makanya kita harus lihat dulu bentuk fungsinya. Ini cocok dengan menggunakan mana nih, bisa langsung itu diintegralkan atau butuh teknik pengintegralan yang lain seperti itu. Jadi di sini makanya kita kerap kali kalau dalam mencari suatu integral gitu, kita harus melihat dulu bentuk fungsinya. Ini fungsi ini bisa nggak nih diintegralkan, atau harus kita lakukan teknik pengintegralan tertentu begitu. Di sini kita akan membahas terkait mengubah-ubah integran. Contoh ya, contoh 1 ini kita disuruh untuk menentukan integral dari 1 per x kuadrat min 4x plus 9 dx. Lihat ya contoh 1 ini ya. Kalau kita menggunakan substitusi, berarti kan kita memisalkan mana yang menjadi u menjadi du dx kan. Lihat, di sini yang menjadi u otomatis adalah x kuadrat min 4x plus 9. Kita misalkan dulu. Otomatis turunan atau du dx-nya adalah 2x min 4. Dari hasil itu u du dx-nya turunannya itu tidak bisa kita menggunakan permisalan ini untuk menyelesaikan integral tersebut, karena tidak ada variabel x kan. Turunan dari du dx itu kan 2x min 4, padahal variabelnya itu cuma 1, berarti tidak bisa digunakan. Maka dari itu kita harus merubah bentuk integral fungsi pada integral ini dalam bentuk yang bisa kita gunakan menggunakan rumus integral yang sudah saya jelaskan sebanyak 24 rumus ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini kita bisa melihat di sini ada x kuadrat min 4x plus 9. Ini kan kita bisa merubah menjadi x min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat itu kan x kuadrat min 4x plus 4. Padahal di sini plus 5. Berarti kan untuk bisa fungsinya sama dengan plus 9, berarti harus ditambahkan dengan 5. Makanya di sini x kuadrat min 4x plus 9 dirubah menjadi x min 2 kuadrat plus 5. Itu nilainya sama dengan variabel depan. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita ingat ya, rumus untuk integral itu adalah nomor 18. Kalian buka lagi ya di di PowerPoint-nya, di mana A-nya itu adalah akar 5, karena kan di sana bentuknya 1 per u kuadrat plus a kuadrat. U-nya adalah x min 2.
untuk DU per DX-nya, turunan dari U-nya itu adalah 1, maka DU-nya adalah sama dengan DX. Maka secara tidak langsung bentuk integral dari 1 per X min 2 kuadrat plus 5 itu menjadi DU per U. DX itu kan DU, berarti DU per U kuadrat plus akar 5 kuadrat. Ini sama dengan bentuk pada rumus nomor 18. Maka untuk nilai integralnya bisa langsung menggunakan 1 per A tan min negatif tan min 1 tan pangkat min 1 X min 2 yaitu U per A plus C, ya kan. Berarti jadi integral dari bentuk seperti itu adalah 1 per A tan pangkat min 1 kali U per A plus C. Maka hasilnya adalah 1 per akar 5 tan pangkat min 1 X min 2 per akar 5 plus C. Paham ya sampai sini? Jadi tidak harus menggunakan teknik substitusi, kita juga bisa mengubah bentuk fungsi tersebut dalam bentuk yang sudah ada rumusnya yang bisa langsung diintegralkan seperti ini. Contoh yang kedua, di sini adalah tentukan integral dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus X min 2 dx. Kalau kita permisalkan, kita menggunakan substitusi, itu kan yang menjadi U itu adalah X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 ya. Maka kita cari turunannya yaitu DU dx, yaitu berarti turunan dari X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 adalah 3X kuadrat plus 4X. Otomatis di sini turunannya itu kan X pangkat 2. Padahal kalau kita lihat contoh soalnya itu adalah X min 2, X-nya pangkat 1, berarti kan otomatis tidak bisa kita memunculkan X pangkat 2 tersebut gitu, kecuali kalau turunannya itu 3X plus 4 gitu, itu masih bisa. Tapi kalau sudah 3X kuadrat ya nggak bisa, karena di soalnya itu adanya X min 2, berarti tidak bisa menggunakan substitusi. Maka dengan menggunakan menggunakan porok dibagi ya, X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 dibagi dengan X min 2 itu ternyata diperoleh X kuadrat plus 3X plus 8 plus 16 per X min 2, ya kan. Terus kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kan bisa menggunakan sifat-sifat integral ya, yaitu dimana integral dari itu kita pisahkan menjadi integral X kuadrat plus 4X plus 8 dx ditambah integral 16 per X min 2 dx, jadi dipisahkan menjadi dua integral. Terus baru kalau bentuknya seperti ini kan gampang ya, tinggal kita integralkan saja, betul? Iya betul. Gitu. Untuk yang pertama bisa langsung ya, integral dari X kuadrat plus 4X plus 8 itu langsung kita integralkan menjadi sepertiga X pangkat 3, ini nggak perlu ada angka integralnya, plus 2X kuadrat plus 8X plus C1. Sedangkan untuk yang 16 per X min 2 dx ini perlu kita menggunakan substitusi, yaitu 16 nya kita keluarkan, tinggal 1 per X min 2. 1 per X min 2 itu kan kalau kita pangkatkan menjadi 16 integral X min 2 pangkat min 1 dx. Nah, untuk ini kita menggunakan substitusi ya, permisalan. Kita misalkan U-nya adalah X min 2, turunan dari U-nya adalah 1 DU per dx, maka DU sama dengan dx. Oke, berarti langsung seperti itu kita cari lennya, kita cari integral dari DU per seper U DU ya kan, karena bentuknya seper U DU itu adalah berarti 16 integral DU per U adalah 16 seper U, kan kalau diintegralkan len ya, len U ya, len U, berarti kan hasilnya adalah 16 len U plus C2 atau 16 len mutlak X min 2 plus C kuadrat. Sehingga karena ini hasil dari integralnya, kita gabungkan menjadi integral dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat per X min 2 dx, itu adalah yang tadi ya, yang pertama yaitu sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 8X plus C1 ditambah 16 len X min 2 plus C2. C1 plus C2 kita sederhanakan menjadi C, maka diperoleh sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 8X plus 16 len X min 2 plus C. Sampai sini ada paham? Paham tidak? Atau mau ada yang ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung kalian tuliskan di WhatsApp group, nanti saya akan bahas bagian mana yang masih belum kurang paham, ada yang mau ditanyakan. Setelah itu kalau sudah paham, sudah itu kalian bisa melanjutkan soal-soal ini untuk latihan ya. Nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan seperti itu.
Oke.